Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 746 Kekuatan yang tak terduga. Embusan angin sepoi-sepoi bertiup, dan aura mayat yang kuat menembus ruangan, membuat ruangan ini tampak seperti kuburan yang berantakan, dan aura mayat memenuhi seluruh ruangan. Seorang lelaki tua berambut putih, berpakaian hitam, dengan wajah kurus dan kerutan ganas muncul di sini, dengan sosok bungkuk dan sepasang mata redup, seperti lelaki tua yang akan mati. Temu yang lebih tua. Melihat lelaki tua itu, kedua sosok berjubah hitam itu tiba-tiba setengah berlutut di tanah, dan berteriak dengan hormat. Daniel menatap lelaki tua berbaju hitam itu, dan sedikit mengernyit, pria tua ini juga memberinya perasaan yang tak terduga dan berdebar-debar. Ini jelas merupakan master yang lebih menakutkan daripada lelaki tua dari sekte Tang, tapi saya tidak tahu siapa yang lebih kuat atau lebih lemah dari pendeta tua dari kuil Wushen. Apakah kamu penjaga kuil penyihir? Pria tua berbaju hitam menatap sesepuh pengorbanan dengan mata muram. Siapa kamu atau dari mana asalmu? Segera menghilang dari orang Miao, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun. Penatua pengorbanan berteriak dengan tegas, dan aura tak terlihat merasuki tubuhnya. Orang tua, aku sudah lama tidak melakukan apa-apa, biarkan aku merasakan betapa kuatnya kamu, penjaga kuil penyihir, hari ini. Mengatakan sesuatu dengan ringan, dan semua aura mayat abu-abu di tubuhnya menyapu ke arah pendeta tua, dan sosoknya muncul di depan pendeta seperti hantu, dengan lembut melambaikan telapak tangannya yang kurus. Pukulan ini tampak sangat sederhana, tetapi mata Daniel menemukan bahwa dengan lambaian telapak tangannya, kehampaan di sekelilingnya terdistorsi dan terkoyak, menunjukkan kengerian pukulan ini. Boom! Pengorbanan menghancurkan tongkat di tangannya dengan keras, dan tiba-tiba terdengar raungan keras, tanpa riak energi, semuanya tampak sangat tenang. Tapi lelaki tua berbaju hitam mundur 4 atau 5 langkah, dengan ekspresi terkejut di wajahnya yang kurus. Layak menjadi penjaga kuil Dewa Penyihir, kekuatannya telah mencapai langkah itu, luar biasa, mundur. Pria tua berbaju hitam itu sedikit menyipitkan matanya, mengeluarkan suara serak dan dingin, dan menghilang di depan matanya dalam sekejap. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu pergi, kedua sosok berjubah hitam itu pergi dengan cepat tanpa berkata apa-apa, dan para penguasa mayat itu juga semuanya dievakuasi. Sementara, orang-orang Miao mendapatkan kembali ketenangan mereka, tetapi semua orang belum bereaksi dari rangkaian perubahan barusan. Kalian bertiga akan menangani sisanya. Pengorbanan memandangi ketiga tetua Miao dan mengatakan sesuatu, lalu melirik Daniel, dan tubuhnya menghilang di depan matanya. Pada saat ini, Daniel tidak bisa menahan nafas lega, dan pada saat yang sama, dia bahkan lebih penasaran dengan kekuatan lelaki tua misterius yang telah tinggal di kuil Dewa Penyihir ini. Ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik paling menakutkan yang pernah dia lihat, itu bisa digambarkan sebagai tak terduga, dan kekuatannya tampaknya sebanding dengan manusia dewa. Namun, ada sedikit rasa iri di mata Daniel, alangkah baiknya jika dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, langit dan bumi besar, biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia dapat mencapai semua yang dia inginkan. Melakukan. Selanjutnya, Lin Fang dan tiga tetua dari kebangsaan Miao mulai menangani masalah yang tersisa. Pada saat ini, 8 pemilik desa dari kebangsaan Miao meninggal, dan juga terjadi pertempuran antara desa Jiuzhai, dan hampir 100 orang tewas. Semuanya perlu ditangani dan diatur. Butuh 1 hari penuh bagi Lin Fang dan ketiga tetua Miao untuk menyelesaikan masalah ini, membuat orang Miao benar-benar diam. Jiuzhai juga kembali tenang, tetapi sekarang tidak ada pemilik desa di Jiuzhai setelah keputusan. Lin Fang akan mengendalikan seluruh Jiuzhai dan diawasi oleh 3 tetua suku Miao. Di sebuah ruangan, Lin Fang, Daniel, dan Lin Feng duduk di sini. Daniel, bagaimana rasanya setelah menerima warisan? Lin Fang menatap Daniel dan bertanya langsung, bahkan alamatnya menjadi lebih intim dalam sekejap. Tidak apa-apa. Daniel mengatakan sesuatu dengan ringan. Daniel, sekarang kamu telah menerima warisan dari Dewa Penyihir, kamu sudah menjadi orang Miao yang paling mulia.
Aku berencana untuk mengatur agar kamu dan Daniel menikah hari ini. Bagaimana menurut kalian berdua? Kata-kata Lin Fang, wajah Lin Feng langsung memerah, sementara Daniel tertegun sejenak, dan dengan cepat berkata, Paman Lin, kamu mungkin salah paham. Tidak ada yang salah dengan Daniel dan aku. Kami hanya mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat. Bagaimana kami bisa menikah, dan aku berencana untuk meninggalkan Miaojiang besok. Kakak, apakah kamu akan pergi besok? Lin Feng memandang Daniel dan berkata, matanya sedikit hilang. Ya. Daniel mengangguk. Lin Feng sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara yang dalam, Daniel, tidakkah menurutmu Daniel tidak cukup baik untukmu? Atau karena orang Miao kita memiliki sesuatu yang buruk untukmu? Apa yang kamu inginkan? Sebutkan saja. Tentu saja tidak, Daniel sangat cantik. Tapi dia masih muda, dan aku datang ke Miaojiang kali ini hanya untuk mendapatkan Wang Youhua kembali untuk menyelamatkan temanku. Sekarang aku mendapatkan Wang Youhua, tentu saja aku harus buru-buru kembali ke selamatkan orang, dan kuharap Paman Lin akan memaafkanku. Kata Daniel. Tidak apa-apa, tetapi kamu sekarang adalah bagian dari orang Miao saya, dan kamu dapat kembali ke orang Miao kapanpun kamu punya waktu. Lin Fang memandang Daniel dan berkata, Harus? Daniel mengangguk. Kemudian Daniel memikirkan sesuatu, dan berkata, Paman Lin, apakah Anda tahu siapa kelompok orang misterius yang muncul hari ini? Saya mendengar mereka berbicara tentang korpse sek, kekuatan sekte macam apa ini? Lin Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu tentang ini. Kami orang Miao jarang meninggalkan perbatasan Miao ini selama ribuan tahun dan telah tinggal di sini dalam pengasingan. Di zaman modern, karena kami perlu membeli setiap hari kebutuhan, orang Miao akan secara teratur mengirim sekelompok orang meninggalkan Miaojiang dan pergi ke selatan Yunnan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Aku tidak tahu apa-apa tentang kekuatan saat ini di Tiongkok, dan kita tidak tahu kekuatan seperti apa sekte mayat ini, tetapi menilai dari keterampilan dan perilaku mereka, mereka pasti jahat. Kekuatan, dan itu tidak mudah. Kamu harus memperhatikannya ketika Anda menjumpainya di masa depan. Jernih. Daniel mengangguk, dengan cahaya aneh bersinar di matanya. Di tengah malam, Daniel sedang berlatih di kamar ketika tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Daniel, kenapa kamu di sini? Daniel membuka pintu dan melihat Lin Feng berdiri di luar. Kakak, jika aku meninggalkan Miaojiang di masa depan, bisakah aku pergi kepadamu? Lin Feng memandang Daniel dan berkata tanpa sadar, matanya yang cerah berkedip. Tentu saja, jika kamu meninggalkan Miaojiang, kamu bisa pergi ke grup Yeti Tianhai untuk menemukanku. Daniel berkata dengan ringan. Saudaraku, ulurkan tangan kananmu. Lin Feng tiba-tiba. Daniel tidak tahu, jadi dia tetap mengulurkan tangan kanannya. Lin Feng membalik tangannya, dan serangga armor emas Gu muncul di tangannya, dan bergegas ke telapak tangan Daniel dan menggigitnya. Bab 747 meninggalkan Miaojiang. Ini. Daniel merasakan sedikit kesemutan, dan sebuah lubang kecil berdarah muncul di telapak tangannya. Jangan khawatir, tidak apa-apa, selama aku memiliki Worm Gu armor emas ini, aku dapat menemukanmu kapan saja, kakak. Lin Feng memandang Daniel dengan senyum di sudut mulutnya. Apakah itu sangat kuat? Daniel memandang cacing Gu armor emas dan tersenyum. Oke, kakak, kamu bisa istirahat, bye, selamat malam. Lin Feng melambaikan tangannya dan pergi dari sini. Daniel tersenyum lembut, menutup pintu dan kembali ke tempat tidur. Dia mulai memahami 3 cara untuk memecahkan langit dan mempraktikkan segel bintang. Kedua jurus bela diri ini adalah salah satu kartu truf terkuatnya saat ini. Begitu dia berhasil berlatih, kekuatannya bisa meningkat pesat, jadi dia perlu memahami dan berlatih dengan hati-hati. Setelah malam tanpa tidur, Daniel masih bersemangat keesokan harinya, dan dia telah membuat beberapa kemajuan dalam penanaman 3 bentuk penghancur langit dan segel bintang, tetapi dia masih belum bisa sepenuhnya melakukannya. Terutama 3 bentuk pemecah surga. Meskipun itu hanya 3 pukulan sederhana, semuanya mencakup segalanya, dan sangat sulit untuk melakukannya dengan sempurna. Bahkan jika dia menggunakannya,
akan sulit bagi Daniel untuk mencapai efek menghancurkan dari Dewa Penyihir, tapi itu pasti bisa membuat musuhnya merasa takut dan sakit. Setelah merapikan, Daniel meninggalkan ruangan, pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Lin Feng dan Lin Fang. "Kakak, biarkan aku membawamu keluar." Lin Feng memandang Daniel dan berkata tanpa sadar. "Tidak, aku bisa keluar sendiri, sampai jumpa ketika aku punya kesempatan." Daniel mengucapkan sepatah kata pun, dia meninggalkan orang Miao, dan di gunung tempat kuil Dewa Penyihir berada, pendeta tua itu diam-diam memperhatikan Daniel pergi. Mengontrol kekuatan bintang-bintang, prestasi masa depan putra ini mungkin tidak kalah dengan Anda, Tuan Dewa Penyihir. Mungkin merupakan hal yang baik untuk membiarkan darah Dewa Penyihir mengikutinya. Mungkin ada kesempatan untuk melangkah ke dunia itu dan bertemu denganmu. Pengorbanan bergumam pada dirinya sendiri, matanya berkedip, dan dia berbalik dan berjalan ke kuil Dewa Penyihir. Butuh lebih dari 10 menit bagi Daniel untuk keluar dari hutan lebat Miao Jiang. Setelah dia keluar dari hutan lebat Miao Jiang, alisnya sedikit mengernyit. "Nak, setelah menunggu berhari-hari, kamu akhirnya muncul." Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan ada bau samar darah di udara. Sui Kun dan beberapa pria kuat berpakaian merah darah muncul di sini, mata mereka semua menatap Daniel dengan niat membunuh yang haus darah. "Siapa kamu?" Daniel sedikit mengernyit melihat Sui Kun. "Sui Kun." Sui Kun berkata dengan acuh tak acuh. "Tuan muda dari Sekte Darah." Daniel sedikit menyipit. "Aku tidak berharap wanita jalang itu memberitahumu identitasku, wanita jalang." Sui Kun menjadi gelap, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh yang menakutkan, tubuhnya melonjak dengan darah, dan aura menakutkan menyebar ke udara. "Tuan muda dari Sekte Darah, senang bertemu denganmu, tetapi apakah kamu berencana untuk membunuhku?" Daniel dengan tenang. "Awalnya aku berencana untuk membunuhmu, tapi sekarang aku telah memutuskan untuk menangkapmu dan menyiksamu tanpa henti, sehingga kamu tahu nasib menyentuh wanita Sui Kunku." Wajah Sui Kun suram dan dingin, dan dia berteriak dengan nada dingin. "Wanitamu?" "Jika aku tidak salah, Sui Ji sepertinya masih perawan." "Jika kamu mengatakan dia adalah wanitamu, kenapa tidak?" Dengan senyum lucu di sudut mulut Daniel, dia melirik Sui Kun. "Kamu mencari kematian, bawa dia untukku." Kemarahan yang kuat muncul di mata Sui Kun, dan dia berkata dengan dingin. Dalam sekejap, kedua pria berpakaian merah darah itu meledak dengan aura puncak Ki Condensation Realm dan meraih Daniel dari kiri ke kanan. Boom, boom. Menghadapi kedua tuan ini di puncak Ki Condensation Realm, Daniel mengepalkan tinjunya erat-erat dan membantingnya keluar, meledak dengan kekuatan fisik murni. Serangan ketiganya bertabrakan bersama, dan ada dua petir yang teredam, dan setelah gelombang energi menyebar, tubuh Daniel bergetar hebat, sementara kedua lawan tanpa sadar mundur selangkah. Daniel melangkah keluar lagi, dan tinjunya meledak lagi. Tidak ada kekuatan bintang di atas kedua tinjunya, dan kekuatan fisik murni meledak, memberikan dua master di puncak alam kondensasi Ki yang besar di tempat. Ki dan darah mendidih, dan kekuatan dalam tubuh tidak teratur. Memanggil. Daniel melambaikan tangannya lagi, dan kedua pisau terbang itu berubah menjadi dua semburan cahaya dan ditembakkan. Poh. Dalam sekejap, kedua pisau lempar itu menembus tenggorokan kedua orang itu, dan dua anak panah berdarah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, dan keduanya jatuh ke tanah dalam keadaan linglung. Tuan di puncak Ki dibunuh oleh ketiga Daniel. Bergerak dengan cara ini. Melihat ini, ekspresi Sui Kun sangat jelek, dan matanya tertuju pada Daniel. "Nak, aku tidak berharap kamu menjadi begitu kuat, tetapi kamu ditakdirkan untuk mati." Sui Kun jatuh, dua master yang tersisa di puncak alam kondensasi Ki dan tiga master di kesempurnaan besar alam kondensasi Ki di belakangnya semua bergegas menuju Daniel. Memanggil. Kelima pisau terbang itu meledak, menyerang kelima tuan ini, dan pisau terbang itu membawa aura pembunuh yang tajam. Di bawah kendali Daniel, kecepatannya sangat cepat dan bervariasi, benar-benar membuat mereka sulit untuk menolak, dan bahkan perlindungan tubuh Ki yang sebenarnya tidak berpengaruh sama sekali. Dalam waktu kurang dari 1 menit,
Mereka berlima mati satu persatu, dan banyak luka telah muncul di tubuh dua Master Realm Kondensasi Ki Puncak. Sidik jari darah. Pada saat ini, Suekun mencubit tangannya, dan langsung membuat tanda berdarah dan meledak ke arah Daniel. Merusak, Daniel berteriak, mengumpulkan kekuatan fisiknya dengan pukulan, dan meledak dengan sangat kuat, langsung menghancurkan tanda berdarah yang mengerikan itu berkeping-keping. Desir-desir-desir-desir. Mata Daniel membeku, dan 5 pisau lempar melesat ke arah Suekun sekaligus, menghalangi rute pelariannya ke atas, bawah, kiri, dan kanan, membuatnya tidak mungkin melarikan diri. Darah melarikan diri. Melihat bahwa 5 pisau terbang memblokir semua rute pelariannya, ekspresi Suekun menjadi gelap, dan dia tiba-tiba mengucapkan 2 kata. Detik berikutnya, cahaya berdarah melonjak dari tubuh Suekun, dan dengan gelombang cahaya berdarah, sosoknya menghilang di tempatnya, dan 5 pisau lempar bertabrakan. PFFT. Sosok Suekun muncul, menyemburkan seteguk darah, kulitnya menjadi pucat, dan matanya menatap Daniel dengan mata dingin. Berjalan. Suekun mendengus dingin, dan segera kelima master mundur, dengan cepat menghilang di depan mata mereka bersama Suekun. Dengan lambaian tangan Daniel, kelima pisau terbang itu kembali ke tangannya dan menghilang ke dalam tubuhnya. Sekarang master di alam kondensasi Ki ini sama sekali tidak berbahaya baginya, dan dia bahkan tidak bisa membiarkannya menunjukkan kekuatan penuhnya. Ini telah memperoleh banyak hal, tidak hanya kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi dia juga berhasil mendapatkan Wang Youhua, sehingga Wang Miao Miao dapat diselamatkan. Bab 748 Simpan Wang Miao Miao. Butuh beberapa saat, Daniel kembali ke kota Yunnan Selatan dari Miaojiang, dan setelah menunggu beberapa jam, akhirnya dia naik pesawat ke Tianhai. Pada saat yang sama ketika Daniel kembali ke Tianhai, di sebuah rumah di kota tertentu di Tiongkok, seorang lelaki tua berjubah putih, selendang putih, dan tongkat putih memancarkan kekuatan suci. Satu tangan membuat tanda misterius di udara. Dia mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, matanya tertutup rapat, dan di depan lelaki tua itu berdiri beberapa sosok berpakaian sama dengan para uskup berpakaian putih yang muncul di Donggang. Mereka semua adalah uskup kuil berpakaian putih. Mereka semua berdiri di sini dengan ekspresi hormat di wajah mereka, menatap lelaki tua di depan mereka. Pada suatu saat, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya, memuntahkan seteguk darah, dan menyatu dengan jejak kehampaan. Segera, jejak itu meledak menjadi cahaya, dan segera menghilang. Uskup Agung, apakah Anda menemukan jejak Angel Heart? Salah satu uskup berbaju putih menatap lelaki tua itu dan berkata langsung. Orang tua di depannya mengenakan kerudung putih dan jubah putih adalah uskup agung berbaju putih di kuil. Dari guru suci di kuil, ada uskup agung berbaju merah, uskup agung berbaju putih, dan uskup berbaju putih, dan sisanya adalah guru kuil biasa. Tujuan perjalanan mereka ke Cina kali ini adalah untuk menemukan bidadari yang tersesat di Donggang. Ada di Tianhai. Uskup agung berbaju putih meludah. Tianhai. Ini semuanya berbinar. Beritahu semua orang untuk pergi ke Tianhai, pastikan untuk mendapatkan kembali hati malaikat dalam waktu sesingkat mungkin, dan kembali ke kuil untuk kembali. Uskup agung berbaju putih tampak hikmat dan teratur, dan kelompok uskup berbaju putih mengangguk. Di sisi lain, ketika Daniel tiba di Tianhai, saat itu sudah jam 6 atau 7 malam, dan malam sudah menyelimuti kota. Daniel bergegas ke rumah Hong Mei begitu dia turun dari pesawat, bersiap untuk merawat Wang Miao Miao. Kamu akhirnya kembali. Melihat Daniel, Hong Mei berkata dengan bersemangat, bahwa Sui Ji juga keluar, tapi dia terlihat sangat kuyu. Ada apa denganmu, bagaimana kamu menjadi sangat kuyu? Daniel memandang Sui Ji dan berkata. Sui Ji merasa sangat bersalah karena kecelakaan Miao Miao. Dia kurang istirahat dalam beberapa hari terakhir, jadi dia sangat kuyu. Hong Mei berbicara. Jangan merasa bersalah, aku sudah menemukan Wang Youhua, Miao Miao akan segera sembuh. Daniel tersenyum tipis, dan masuk ke kamar Wang Miao Miao. Saat ini, Wang Miao Miao sedang berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya seperti orang mati, tanpa nafas hidup sama sekali. Kamu akan segera sembuh.
Daniel dengan lembut membelai pipi putih Wang Miao Miao dengan telapak tangannya, lalu mengeluarkan kantong akupuntur dan mulai menerapkan akupuntur untuk membantu tubuh Wang Miao Miao kembali normal. Beberapa akupuntur dan moksibusi, tubuh Wang Miao Miao kembali normal, dan darah di tubuhnya mulai berkurang lagi. Daniel dengan cepat mengeluarkan kotak batu giok, membukanya, mengeluarkan Wang Youhua, dan memintanya untuk mengambilnya. Segera Wang Youhua memasuki tubuh Wang Miao Miao, melepaskan aliran energi murni yang memenuhi seluruh tubuhnya, dan energi ini sebenarnya mulai membasuh otot dan tulang Wang Miao Miao. Sama seperti pil tempering, tubuh Wang Miao Miao ditempa dan dicuci, tidak hanya dengan cepat menghilangkan tanda pemakan darah, tetapi juga mengisi kembali semua darah yang hilang di tubuh Wang Miao Miao. Kidan darah menjadi lebih kuat dan penuh, dan semua kotoran di tubuhnya hilang. Pada saat ini, liontin giok di tubuh Wang Miao Miao bersinar dengan cahaya pada saat yang sama, dan aliran energi spiritual murni tiba-tiba mengalir ke tubuh Wang Miao Miao dari liontin giok, secara langsung mengaktifkan semua 8 meridiannya. Dengan bantuan Wang Youhua dan aura liontin batu giok yang dikenakannya, seluruh tubuh Wang Miao Miao menjalani proses pencucian dan penempaan sumsum kotoran di seluruh tubuh dikeluarkan, otot dan tulang menjadi lebih keras, dan ke-8 meridian di badan dibuka. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat, memungkinkan Wang Miao Miao melangkah ke ranah seni bela diri dari seorang gadis biasa, dan langsung naik ke Mingjin Dzogchen. Pada akhirnya, di bawah pengaruh energi spiritual yang terus-menerus dan energi Wang Youhua di liontin giok, ia pecah menjadi energi gelap dan mencapai puncak energi gelap. Wang Miao Miao ini telah mencapai keadaan yang mungkin tidak dapat dicapai oleh banyak prajurit dalam beberapa menit sambil berbaring di tempat tidur. Jika para prajurit yang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun masih menyadari hal ini, mereka pasti akan malu dan ingin untuk memukul dinding. Dan alasan mengapa Wang Miao Miao dapat melompat dari orang biasa menjadi seorang pejuang dengan energi gelap puncak sepenuhnya karena efek pengobatan yang kuat dari Wang Youhua dan aura terus-menerus dalam liontin giok yang dia kenakan. Daniel melirik liontin giok di sekitar leher Wang Miao Miao, dan menebak dalam hatinya bahwa liontin giok ini jelas tidak sederhana, jika tidak mungkin tiba-tiba melepaskan aura sebesar itu. Sekarang tubuh Wang Miao Miao benar-benar baru, semua meridian, otot dan tulang seluruh tubuh telah dicuci dan ditempa, saya khawatir melangkah ke Huajin pun akan ada dengan mudah di masa depan. Segera mata Wang Miao Miao perlahan menjadi hidup, dengan ekspresi agak bingung di dalamnya. Apakah aku sudah mati? Wang Miao Miao bergumam pada dirinya sendiri. Denganku di sini, bahkan Tuan yang tidak akan berani menerimamu. Daniel berdiri di samping tempat tidur, memperhatikan Wang Miao Miao sedikit tersenyum. Kakak Bastian. Melihat Daniel, Wang Miao Miao berseru dengan ekspresi sangat bersemangat. Aku tidak bermimpi, kan? Apakah aku tidak mati? Wang Miao Miao berkata dengan tidak percaya. Tentu saja kamu tidak mati, tidak hanya tidak mati, tetapi juga hidup dan sehat. Daniel sedikit tersenyum. Kakak Bastian, apakah kamu menyelamatkanku? Wang Miao Miao menatap Daniel dengan mata berbinar, dan Daniel mengangguk. Wang Miao Miao bangkit dan memeluk Daniel. Kakak Bastian, terima kasih. Wang Miao Miao berkata dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Miao Miao, kamu akhirnya baik-baik saja. Saat ini, Hong Mei dan Sui Ji mendengar gerakan di dalam ruangan, dan bergegas masuk, dan terlihat sangat senang melihat Wang Miao Miao bangun. Kakak Hong, kakak putri darah. Melihat kedua gadis itu muncul, Wang Miao Miao segera melepaskan Daniel dan berteriak dengan wajah memerah. Miao Miao, kenapa ada tumpukan benda hitam di tubuhmu? Ada apa? Hong Mei tiba-tiba menatap Wang Miao Miao dan berkata. Saat ini, tubuh Wang Miao Miao diselimuti lapisan materi hitam, yang terlihat sangat menjijikkan, dan ini hanyalah kotoran yang dikeluarkan dari tubuhnya. Ah, apa ini? Wang Miao Miao melihat benda di tubuhnya, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba berteriak. Jangan khawatir, itu hanya kotoran yang dikeluarkan dari tubuhmu, bersihkan saja. Daniel berkata dengan ringan, lalu Wang Miao Miao bergegas ke toilet dan mulai membersihkan.
Kamu benar-benar luar biasa, kamu bahkan membiarkanmu menemukan keberadaan yang langka dan berharga seperti Wang Youhua. Sueji menatap Daniel dan berbicara. Bab 749 Makan Kamu. Aku melihat Sue-kun. Daniel memandang Sueji dan berkata, wajah yang terakhir tiba-tiba berubah, dan pupil matanya menyusut. Apakah kamu melihat Sue-kun? Sueji berkata dengan kaget. Ya, dia datang kepadaku atas inisiatifnya sendiri dan ingin membunuhku sebelum dia datang untuk berurusan denganmu. Daniel berbicara. Lalu apakah kamu baik-baik saja? Sueji bertanya dengan cepat. Ada yang salah denganku? Daniel tersenyum ringan, Sueji menatap Daniel dan mengangguk. Lalu apa yang terjadi di antara kalian? Dia tidak membunuhmu. Sueji memandang Daniel dengan keraguan di matanya. Dia tahu karakter Sue-kun dengan baik. Begitu dia bertemu Daniel, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Dia ingin membunuhku, tapi sayangnya dia tidak memiliki kemampuan itu. Jika dia tidak segera melarikan diri, dia pasti sudah pergi minum teh dengan Tuan Yan sekarang. Daniel melengkungkan bibirnya dan bersenandung pelan. Mendengar kata-kata Daniel, Sueji menatap Daniel dengan ekspresi terkejut di matanya. Kamu benar-benar mengalahkan Sue-kun? Apakah kekuatanmu menjadi begitu kuat? Sueji dipenuhi dengan keterkejutan. Tentu. Daniel mengatakan sesuatu dengan ringan, dan mereka bertiga meninggalkan ruangan dan kembali ke ruang tamu. Pada saat ini, Wang Miao juga keluar dengan mengenakan piyama putih dan rambut basah. Setelah dicuci dan ditempa, wajah Wang Miao menjadi lebih putih dan halus, dan kulit di sekujur tubuhnya kenyal dan bercahaya, seperti kulit bayi yang baru lahir. Seluruh orang tiba-tiba tampak beberapa tahun lebih muda, lebih cantik, dan dia telah menjadi penguasa puncak energi gelap, dan dia memancarkan temperamen khusus. Miao, bagaimana aku melihat kamu menjadi lebih cantik, dan mengapa kulitmu tiba-tiba menjadi begitu baik, sepertinya air bisa diperas. Hong Mei menatap Wang Miao dengan ekspresi terkejut. Ya, saya juga merasa kulit saya jauh lebih baik, dan saya merasa seluruh tubuh saya penuh kekuatan, dan seluruh tubuh saya jauh lebih ringan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Wang Miao menatap dirinya sendiri dengan ekspresi bingung. Tubuhmu telah dibasuh oleh Wang Youhua, dan kotoran di seluruh tubuh telah habis. Dapat dikatakan bahwa tidak ada kotoran di tubuhmu. Kamu tidak perlu khawatir akan sakit di kemudian hari. Juga karena ini. Itulah mengapa kulit Anda tiba-tiba menjadi sangat baik, dan Anda telah menjadi seorang pejuang sekarang, dan Anda masih seorang pejuang di puncak energi gelap, sehingga Anda merasa seluruh tubuh Anda penuh kekuatan. Daniel berkata dengan ringan. Puncak energi gelap. Wang Miao tertegun sejenak, dan tidak mengerti apa artinya ini, tetapi Sueji mendengar Daniel mengatakan bahwa Wang Miao sudah berada di puncak kekuatan Anjin, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Wang Miao dengan tatapan sok di matanya. Langsung dari orang biasa ke puncak kekuatan kegelapan, kecepatan ini. Sueji bergumam pada dirinya sendiri, nada suaranya penuh keterkejutan. Miao, kekuatanmu saat ini dapat dikatakan bahwa ada lusinan pria yang ingin mengalahkanmu, dan kamu dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tentu saja, aku perlu mengajarimu cara menggunakan kekuatan dalam tubuhmu. Kekuatan. Daniel memandang Wang Miao dan berkata. Benar-benar? Wang Miao terlihat tidak percaya. Tentu saja, kamu adalah berkah tersembunyi kali ini. Daniel memiliki senyum di wajahnya. Apakah ada yang bisa kamu lakukan untuk membuat kulitku terlihat lebih baik juga? Hong Mei berjalan ke sisi Daniel dan berkata dengan lembut. Kulitmu lumayan, putih, lembut dan halus, dan kamu bisa merasakannya saat menyentuhnya. Daniel tersenyum menawan, dan membelai wajah Hong Mei dengan satu tangan, wajah yang terakhir langsung menjadi cerah. Dia menepuk tangan Daniel, dan memberinya tatapan putih yang menawan. Masih ada orang, hati-hati. Hong Mei berkata dengan lembut, dan Sueji meludah dengan ekspresi sedikit malu, aku akan kembali ke kamarku dulu. Aku juga akan kembali ke kamarku.
Wang Miao melirik Daniel, dan masuk ke kamar dengan ekspresi kecewa. Daniel tidak memperhatikan mata Wang Miao, tapi Hong Mei memperhatikannya dengan hati-hati, matanya berkedip-kedip. Sekarang setelah mereka pergi, bolehkah saya memiliki sentuhan yang bagus? Daniel memandang Hong Mei dengan senyum jahat di wajahnya, dan sebelum yang terakhir dapat berbicara, dia memeluknya dan mulai menciumnya. Huhu! Hong Mei mengeluarkan suara rengekan, Daniel berdiri memegangi tubuh lawannya, dan langsung berjalan ke kamar Hong Mei. Dengan keras, pintu kamar dibanting hingga tertutup oleh Daniel, lalu Hong Mei terlempar ke tempat tidur. Kalian terlalu kasar, mengapa kalian terburu-buru? Hong Mei memutar matanya sambil berbaring di tempat tidur, tetapi dia memiliki perasaan yang menawan, seperti korek api yang langsung menyulut hati Daniel. Makan kamu dengan tergesa-gesa. Daniel tersenyum jahat, dan melepas pakaiannya dengan kecepatan kilat, lalu melemparkan dirinya ke Hong Mei, dan segera keduanya memulai pertempuran sengit yang menjungkir balikan dunia. Pertempuran ini seperti nektar setelah kemarau panjang, dan berlangsung lebih dari 2 jam. Pada akhirnya, Hong Mei pingsan di tubuh Daniel lagi karena kelelahan, berteriak di seluruh kepalanya, rambutnya basah dan menempel di dahinya, kulitnya merah lembut. Kalian semakin kuat setiap saat, aku benar-benar tidak tahan denganmu. Hong Mei berkata dengan lemah. Bisakah kamu menyalahkanku? Daniel memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya, dengan peningkatan kekuatannya, dia memang semakin kuat. Saya pikir Anda harus menerima Miao secepat mungkin. Lagi pula, sekarang Presiden sudah setuju, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kata Hong Mei. Itu tidak baik, aku selalu menganggap Miao sebagai adik perempuanku. Daniel berkata dengan cepat. Kamu memperlakukannya sebagai adik perempuanmu, tetapi dia selalu menyukaimu. Hatinya mungkin penuh denganmu, dan dia masih sangat cantik. Kamu tidak akan menderita kerugian jika kamu memenangkannya. Ini akan menyelamatkanmu dalam masa depan, kamu akan menyiksaku sendirian, dan akan ada seseorang yang dapat membantuku berbagi beban, jika tidak aku pasti akan dilempar sampai mati olehmu. Hong Mei berbicara. Kamu benar-benar murah hati. Daniel memiliki senyum di wajahnya. Itu tidak murah hati, jadi apa? Apakah kamu masih mencarinya? Selain itu, bahkan istana utama tidak mengatakan apa-apa. Beraninya aku, seorang kekasih dan selir, berani mengatakan apapun. Kata Hong Mei dengan amarah dan kebencian. Kamu baik sekali. Daniel menunduk dan mencium dahi Hong Mei dengan ringan. Oke, kamu kembali, aku sedang mengobrol dengan Miao, ketika saatnya tiba, kamu bisa langsung menjatuhkannya, gadis yang baik. Aku tidak ingin dia menjadi wanita di samping pria lain di masa depan. Yah. Daniel mengangguk, bangkit, mengenakan pakaiannya, dan keluar. Melihat Daniel, senyum bahagia muncul di wajah Hong Mei. Setengah jam kemudian, Daniel kembali ke villa di Taman Haitang.